Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya dalam mata kuliah Kecerdasan Buatan. Bersama saya, Jasmir. Baik, pada pertemuan pertama ini saya sedikit akan memberikan tentang sekilas kecerdasan buatan dan beberapa hal yang mungkin akan kita ketahui selama kita mengadakan perkuliahan. Lanjut kepada pengenalan kecerdasan buatan. Saya sampaikan dulu tentang seputar perkuliahan. Bahwa seperti biasa, sebelum kita mengadakan perkuliahan, kita buat dulu semacam kesepakatan atau informasi-informasi penting selama kita menjalani perkuliahan sampai akhir kita mendapatkan nilai, ya. Nah, yang pertama ada sistem penilaian. Ada dua, yaitu wajib dan sunat. Ya, ada yang wajib seperti ada tugas, kuis, mid dan UAS. Itu adalah penilaiannya wajib. Ya, kalau wajib berarti wajib Anda ikutin. Ya, jika Anda tidak mengikutin atau meninggalkannya dalam satu atau dua item, ya maka nilai Anda tidak ada. Nah, kemudian ada penilaian yang sifatnya tidak wajib. Dalam hal ini kita sebut dengan penilaian secara sunat, ya. Seperti hukumnya bahwa jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapat tambahan poin atau tambahan nilai. Ya, jika Anda tidak melaksanakan ini pun tidak mengurangi nilai Anda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang status Anda. Jika saat pelaksanaan tugas atau kuis ataupun mid nantinya, jika Anda tidak bisa mengikuti atau berhalangan hadir, maka harus Anda konfirmasi pada pertemuan berikutnya untuk ke saya. Ya, yang penting sampai selama masa tatap muka sampai sebelum UAS. Jadi konfirmasinya sampai sebelum UAS dilaksanakan. Kalau setelah UAS maka tidak dilayani, ya. Nah, itu adalah yang kedua tentang bagaimana tata cara penilaian. Kemudian jika Anda ingin menanyakan sesuatu, boleh dengan mengisi komentar di Edmodo. Kemudian juga boleh melalui nomor WhatsApp saya seperti yang tertera di layar ini. Kemudian sedikit pengenalan tentang materi-materi apa saja yang akan saya berikan nanti kepada Anda. Ya, tidak banyak. Ya, yang penting di sini ada dua. Yang utama ada dua, yaitu jaringan saraf tiruan dan logika fazi. Ya, untuk introduction itu selesai hari ini, selesai sesi ini. Ya. Nah, apa itu jaringan saraf tiruan? Nah, seperti dari kata-katanya. Ya, kita punya jaringan saraf ya seperti saraf otak kita bekerja sekompleks mungkin seperti yang kita lakukan setiap hari. Nah, kegiatan-kegiatan dari otak kita, aktivitas-aktivitas otak kita, sistem kerja dari otak kita itu kita buat tiruannya, kita buat buatannya, kita buat semacam prototipenya, ya dengan model matematika yang nanti juga akan kita pelajari. Ya, ini adalah contoh jaringan saraf. Kita tidak membuat saraf secara murni, ya, itu milik Allah. Tapi kita bagaimana menciptakan jaringan saraf atau membuat tiruannya yang semirip-mirip mungkin, ya. Kemudian materi berikutnya adalah logika fazi. Ya, dari kata-katanya logika fazi. Fazi ini artinya kabur, ya. Kalau sebelumnya Anda sudah pernah belajar logika pasti, ya, logika crispy atau logika pasti. Ya, seperti jika tidak hidup itu pasti mati, ya, ini pasti, ya. Logikanya pasti. Kalau tidak lulus ya pasti gagal. Itu adalah logika pasti. Kalau fazi ini artinya kabur. Kabur itu berarti ya tidak jelas, ya. Kalau tadi kita simulasikan nilai mati itu dengan 0 dan nilai hidup itu dengan 1, maka fazi itu nilainya berada di antara 0 dan 1. Jadi bisa 0,2, 0,3 dan seterusnya. Itu adalah logika fazi, ya. Jadi sesuai dengan bahasanya fazi yaitu artinya kabur. Kalau kabur dibilang ada ya
nggak jelas, dibilang tidak ada, ya tidak jelas ya. Namanya materi kita nih agak sedikit tidak jelas. Nah, kira begitu. Dan ini adalah beberapa buku atau perpustakaan yang bisa jadi pendukung ya atau sebagai referensi. Ya, boleh juga buku-buku atau catatan yang selain yang berada di sini kita jadikan sebagai referensi, yang penting berkaitan dengan materi kita. Kita ceritakan dulu tentang kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan adalah istilah dari bahasa Inggris, yaitu artificial intelligence. Jadi bahasa kita ini adalah artificial intelligence ya. Kalau bahasa kitanya adalah kecerdasan buatan. Kalau kita artikan satu persatu, ya artificial artinya buatan, sedangkan intelligent artinya cerdas. Nah, makanya kalau kita gabung menjadi sebuah nama mata kuliah kita seperti yang kita sebut tadi, yaitu kecerdasan buatan. Pengertian berikutnya dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence, seperti ya kita kaitkan dengan bidang ilmu kita bahwa kecerdasan buatan merupakan salah satu bidang ilmu komputer yang membuat komputer dapat bertindak seperti manusia. Ini dia, ya luas sekali ini. Nanti akan kita secara rinci. Dari kecerdasan buatan, dia bersifat netral tanpa pandang bulu. Dia hanya menerima apa yang masuk, kemudian itu yang dia keluarkan. Ya, dia tidak bisa memberikan pertimbangan seperti halnya manusia. Ya, banyak pertimbangan, banyak mengambil keputusan dengan segala pertimbangan. Kalau kecerdasan buatan ini, kalau aplikasi dari AI ini, ya dia hanya melakukan sesuai dengan sifatnya, yaitu tanpa pandang bulu. Dan kecerdasan buatan juga bersifat permanen, ya. Sebuah mesin yang sudah kita ciptakan, dia hanya bisa melakukan hal seperti itu, ya, tidak bisa dirubah-rubah, tapi bisa kita gunakan secara ulang. Nah, kerugiannya kalau semakin banyak kita menciptakan mesin yang bisa bekerja seperti manusia, tentunya ya keberadaan manusia akan tidak bisa lagi di sini, ya, tidak bisa kita mempekerjakan manusia, ya, karena sudah tergantikan oleh aplikasi dari kecerdasan buatan. Nah, kerugian lain ya dia kecerdasan buatan itu kemampuannya terbatas ya. Terbatas yaitu hanya bisa melakukan hal-hal tertentu saja. Dia tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih spesifik ya seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, ruang lingkup kecerdasan buatan ada banyak sekali. Yang pertama, expert system atau sistem pakar. Nah, sistem pakar ini nanti akan menjadi sebuah mata kuliah ya. Jika Anda ingin mengambil mata kuliah sistem pakar, harus lulus dulu kecerdasan buatan. Ya, sistem pakar ya atau expert system. Kemudian yang ruang lingkup yang kedua yaitu natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Bahasa alami itu adalah bahasa-bahasa kita yang sekarang kita lakukan, ya, seperti bahasa yang saya ucapkan, bahasa yang Anda ucapkan, nanti akan kita proses dengan model yang namanya natural language processing. Akan diproses oleh komputer, lalu kita tentukan klasifikasinya dan lain sebagainya. Kemudian ada speech recognition, ya, kemudian ada robotik dan sensory system, ya, yang robotik ini lebih banyak kepada teman-teman kita dari sistem komputer. Kemudian ada computer vision, ada intelligent computer, edit instruction, dan game playing. Nah, ini adalah beberapa ruang lingkup dari kecerdasan buatan. Kemudian ada komponen dari kecerdasan buatan ya yang wajib ada, yaitu basis pengetahuan dan kemampuan inferensi atau inference engine. Ya, jadi dalam basis pengetahuan dengan kemampuan inferensi ini adalah sebuah skema, ya. Apa itu basis pengetahuan? Itu adalah fakta atau aturan atau pemikiran yang hubungannya satu dengan yang lainnya saling berikat, ya. Ada juga teori-teori di situ, itu adalah basis pengetahuan. Kemudian mesin inferensi atau inference engine, itu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Ya, itu adalah mesin inferensi. Jadi dua komponen ini jika kita melaksanakan atau melakukan kegiatan atau riset atau penelitian tentang kecerdasan buatan.
Nah, dalam mempelajari kecerdasan buatan ada beberapa pondasi ya atau keilmuan yang harus kita pelajari agar materi atau aplikasi dari kecerdasan buatan bisa lebih maksimal ya. Ilmu apa saja itu? Ada ilmu komputer, ada ilmu filsafat, ada ilmu biologi, ada linguistik, ada ilmu kognitif, psikologi, ekonomi dan matematika. Nah, ini adalah beberapa pondasi yang harus kita perkuat jika kita ingin mendalami kecerdasan buatan. Nah, selanjutnya terakhir ya, sebelum kita tutup ada pertanyaan. Dan lihat di sini, jelaskan pengertian dari kecerdasan buatan, kemudian jelaskan komponen dari kecerdasan buatan. Nah, Anda jawab dua pertanyaan ini dan Anda kirim melalui pesan Edmodo ya, pesan Edmodo di kelas kita sampai jangka waktu 3 hari dari postingan ini. Nah, jika ada pertanyaan, Anda bisa komen di Edmodo ya, atau Anda bisa juga melakukan kontak dengan WA saya seperti yang tertera di awal tadi. Demikian, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.